bapak-bapak, wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Bapak Ketua RW 08, seterusnya bapak-bapak Ketua RT di lingkungan RW 08 di Mampurah. Alhamdulillah dia telah hadir bersama kita di Rawabedin. Jadi dulunya di Perumahan Putri, sekarang sudah pindah di Rawabedin. Hanya mendapat undangan tertulis mungkin sekian persen dari kami. Namun ini kami menghargai sangat kehadiran Bapak dan Ibu, tidak mengharapkan undangan tertulis dari kami, pemberitahuan dari kami jemaah. Namun demikian, mungkin kita harus sama-sama menerima bahwa inilah keterbatasan dan perusahaan. Kami berusaha nantinya untuk meningkatkan pelayanan kami untuk informasi. Sekali lagi terima kasih kami atas partisipasi, atas kehadiran kita bersama, yakni menyangkut kegiatan kita di masjid ini. Yang pertama, yang menjadi awal dari kegiatan kami pada periode sekarang, yakni adanya kegiatan sebelumnya, yakni penyediaan beras untuk anak yatim perusahaan itu. Jadi kami terlambat untuk mendistribusikannya karena keterbatasan kami sebagai pelaksana. Terus berjalan. Sekali lagi kepada kita semua atas dukungan dan kerjasamanya, mudah-mudahan ini menjadi amal bagi kita untuk di akhirat nanti. Kemudian juga pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa agenda kegiatan yang akan kita hadapi setelah pesta demokrasi nanti. Persiapan rapat ataupun dalam rangka menyambut bulan dan sekaligus nanti menunjukkan masjid Kapal Utara Pontianak. Jadi untuk membuka wawasan kita apa yang ada dalam tiga masjid itu yang pernah kami ikuti YouTube-nya, mudah-mudahan ini akan membuka wawasan kita sehingga kita bersama-sama bisa meramaikan masjid kita ini. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka memperingati mengenang kembali itu Isra Mi'raj yang besar Muhammad SAW, haji yang maghfirah yang bisa hadir pada malam hari ini bersama kita yang قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kami dan ibu beserta seluruh jajaran pengurus, ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan remaja, putra-putri, anak-anak kami tadi telah membacakan salah satu syair selawat kepada Rasulullah SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian akan menjadi manusia terbaik kalau kalian mau menyebarkan kebaikan, lalu halang orang untuk berbuat jelek. Apa kata kita? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Kita berharap kepada Allah, ya Allah,
dengan rahmat Engkau tolong jaga saya. Kita sudah ditinggalkan Allah, maka kita akan ajak orang berbuat jelek dan kita pun akan melakukan kejelekan itu. Karena kita ajak orang berbuat jelek. Ibu-ibu, bapak pernah nggak merasa mengajak orang berbuat jelek? Kalau kita jadi kepala dinas nih, itulah tuh nak menabung tuh di situ itu mainkan proyek tuh, tak dapat lah. Wah, itu pasti ngajak orang berbuat jelek. Engkau lindungan kepada Allah agar tak buat jelek untuk diri kita dan tak ajak pula orang berbuat jelek. Karena itu harus tebarkan kebaikan, jangan tebarkan kejelekan. Bila sudah tebarkan kebaikan, maka terbentuklah generasi yang taat beribadah. Memang ibadah itu baru bisa dilakukan kalau hati lagi baik. Makanya orang kalau belum jadi baik, susahnya untuk baik. Ibu pernah mungkin bapak ajak orang, yaudah kita ke masjid. Ayah awak macam tak pantas nak ke masjidnya, awak belum bisa lagi. Itu betul kan? Karena orang kalau lagi maksiat itu bersemayam di diri, berat datang kebaikan Pak. Pernah belajar bahasa Arab, mungkin tadi UDA, tadi Senawiyah, tadi Aliyah, tadi Pondok Pesantren. Ketika guru bahasa Arab kita mengajak kita menerjemahkan kitab, kata dia, kalau ada kata min, huruf min, itu maknanya adalah sebagian. Sini ada min, linuriyahu min. Ada kata min. Allah ingin menunjukkan min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Dia. Ke Palestina, terus naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah dalam waktu yang relatif singkat. Kata para ulama dalam kitab-kitab itu katanya sepertiga malam sampai balik ke Mekah. Itu kan WOW. Tahu ibu WOW? Apa? Wow. Makanya ibu-ibunya harus dengarkan cakap budak-budak kini ini. Mak WOW dong. WOW itu berarti wow, dia mengagumkan. Jadi perjalanan yang luar biasa itu mengagumkan kita. Allah ingin tunjukkan Dia itu hebat. Sebenarnya Allah bisa buat lebih cepat lagi. Sebenarnya pula Bapak Ibu Allah berbahagia, Allah tidak hanya sekali ini membuat peristiwa yang luar biasa itu. Nanti Bapak Ibu tengok surah An-Naml. Allah juga telah bercerita tentang peristiwa yang hebat. Ini terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Zaman apa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Kenal dengan Nabi Sulaiman? Lain kan? Orang kayu. Jadi Nabi Sulaiman ini dipisahkan. Bisa kerajaannya di Palestina. Jadi kalau kemarin sibuk-sibuk orang membela Palestina, ada yang berkata, apa hubungan kita dengan Palestina ini? Sibuk lewat Palestina ini. Sampai Nabi tadi Isra Mi'raj juga ada di Palestina. Ternyata Nabi Sulaiman kerajaannya di Palestina juga. Nabi Ibrahim juga di Palestina. Nah, ya kan? Jadi satu ketika Nabi Sulaiman itu kan masyarakatnya itu tidak hanya manusia, termasuk dan binatang-binatang. Dan nampak ada salah satu burung, nama burungnya burung hudhud. Nah, burung apa kok? Burung hudhud. Atau Nabi Sulaiman, nama si hudhud. Wah, terus pinjam kan? Ya, aku terus jadi hudhud. Maaf Nabi Sulaiman, awak telah baik. Ya udah pinjam. Awak telah baik. Dari mana Yong? Berarti laki-laki kok burung kena? Dari mana awak? Kata Nabi Sulaiman. Awak baru saja sampai ke suatu negeri jauh di Sabah, Yaman di Sabah, jauh. Oh, orang tidak menyembah Tuhan Allah
siapa yang dua lah tak pernah tahu dan dua dah sudah bapak mas ini kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Nabi Sulaiman, dan itu dahulu nanti kau bawakan surat aku ke radio yang majusi dari itu, Balkis atau Bilqis, ya terserah mana baca. Awak nak tengok KTP dia dong. Balkis, Bilqis. Dalam Bilqis, saya mengajak kalian untuk menyembah kepada Allah. Kalau kalian tidak mau, maka kami akan datang. Yusi sure. Kata Nabi, kata si Bilqis, begitu menerima sure itu, Iko aku dapat sure tadi dikumpulkannya para pembesarnya, aku dapat sure dari Sulaiman. Katanya kita diajaknya menyembah Tuhan ini, Tuhan itu Allah. Kalau kita tidak dia, maka ini akan datang kembali. Apa pendapat kalian? Kata salah. Akhirnya datanglah utusan Ratu Balqis tadi membawakan sogokan. Begitu dibagi ke Nabi Sulaiman, apa boy? Supaya kita tidak ada masalah. Nih raja kami sudah mengirimkan sesuatu, jadi kita santai dia bro. Kau dikirim. Iko yang kalian punya bangkalo kalian kata Nabi Sulaiman. Aku punya segalanya Tuhan, Allah Tuhan aku, tidak ada apa-apa. Pulang ada gitu, pulang. Pulang, tak terima. Kau menjalankan dalam pemboleh banyak yang mau jauh ibu, bapak-bapak suruh ibu pulang. Kan? Ya ayuhan malak, hei para pembesar-pembesarku, kata Nabi Sulaiman. Ikon si Ratu Balqis nak datang ke topik kita. Maka aku ingin membuat kejutan ke Ratu Balqis. Apa kejutannya? Aku ingin memindahkan singgasana Balqis itu kemana? Sebelum dia tiba. Iko orang pelajaran. Tetapi Nabi Sulaiman pengen memindahkan singgasana Balqis itu ke kerajaan ini. Beko supaya tiba dia tak kaji. Bahasa orang Indonesia surprise. Wow, beda lah. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala, ketika singgasana itulah tegak di muka Ibrahim, memanglah tiba orang tu dah. Ibrahim, Sulaiman. Memang kalau belum makan kue tu kan, beli tahu. Bayar kue yang masuk tadi tu. Cara menulis itu mantap ya. Lalu kata Nabi Sulaiman, begitulah nampak singgasana itu dibukuinya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Iko adalah karunia dari kalau bapak ibu nak percaya, boleh surang. Tapi kalau percaya, awak pakai aja itu kan. Ibu bapak apa berbahagia. Ini peristiwa luar biasa. Sama dengan luar biasanya peristiwa Isra Mi'raj ini. Terus ada lagi yang ketiga. Ya kan? Kalau pokok satu itu diceritakan betul tak tahu lah mau penduduk 01 kan? Kalau dua itu diceritakan betul tak tahu lah mau penduduk 02. Ini tiga lah betul. Beda jadi sampai dua itu. Kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga itu kata Allah telah menidurkan Ashabul Kahfi selama 300 tahun. 300 tahun tidur Pak. Kira-kira ini peristiwa luar biasa kan nih? Luar biasa. Tentu selama tidur itu tidak makan, tidak minum. Jago, itu ini. Apa yang lain? Peristiwa pindahnya singgasana Balqis, tidurnya Ashabul Kahfi. Sebenarnya itu cerita itu kok lalu apa? Oleh aku bisa lebih hebat lagi kata Allah. Jadi Allah buat kisah-kisahnya. Allah sebenarnya tadi ingin menunjukkan dia bisa buat apa aja. Hebat. Tetapi kata Allah, kalau kalian terpesona dengan kisah-kisah yang hebat ini,
Sebenarnya ada peristiwa-peristiwa yang sederhana-sederhana di sekitar kalian itu yang saat ini kalian juga terpesona. Apa contoh? Tidak usahlah cerita Isra Mi'raj ini. Indahnya singgasana Balqis, hidupnya Ashabul Kahfi. Yang dekat-dekat kita ini sebenarnya juga ada hal-hal yang luar biasa. Apa tuh? Kata Allah ini, Alladzi at'amahum min ju'. Enak. Apa artinya? Alladzi at'amahum min ju'. Akulah bagi kalian makan. Jadi Allah membagi kita makan ini sebenarnya itu jauh lebih hebat dari kisah-kisah yang kita sebutkan. Saya naik. Bu, ibu kalau tak makan, tak minum bisa hidup. Bapak kalau tak makan, tak minum bisa hidup. Bisa. Berarti kan yang bisa menghidupkan kita ini Allah bagi kita makan, itu yang luar biasa. Kalau tak ada bini, tapi makan, mana yang mau kita? Makan tapi tak ada bini, tapi bini ompek tapi tak makan. Tak ada pilihan ketiga. Ini nanti apa kita? Bini ada makan ada tak ada pilihan ketiga. Lebih baik bisa makan tak ada bini, tak ada bini-bini. Makanya kata Allah, Alladzi at'amahum min ju'. Aku bagi kalian makan, itu sebenarnya harus kalian pahami. Itulah yang membuat kalian bisa hidup. Tapi jarang kita sadar. Bumi ini, kita bisa ngaji sini, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berumah tangga, kita bisa bekerja. Gara-gara bumi kok Allah tenangkan. Andaikan bumi kok digoyang Allah, abi main apa? Bapak Ibu apa Allah? Ada kisah ibu bapak. Ada dua orang yang berkawan dari PT. Lalu setelah besar dia menjalani hidupnya masing-masing. Yang satu jadi wali Allah, yang kedua menjadi rajo. Jadi yang Surangko jadi wali Allah, yang satunya jadi rajo. Lama jadi rajo. Jadi apa lagi? Makan dibagi, buat belanja dibagi. Tidak ada nak bagi rumah listrik kau dibagikan. Makanya orang setelahnya 2 periode dia nak 3. Mana yang lama ini? Lah berhenti pun kita sekarang dapat presiden. Kalau jadi presiden lah berhenti pun kita tetap kita difasilitasi. Sakit awak diubek oleh negara. Itu dia. Ada di kampus materinya poligami. Saya tanya ke perempuan-perempuan mahasiswi, mau kalian dipoligami? Tidak. Jangan dijawab sekarang Anda. Soalnya nanti kalau datang itu Raja Brunei, datang ke kalian Raja Brunei, Pak. Saya nak cari budak Indonesia nak jadikan bini kedua. Kira-kira mau tak? Diam. Tapi kalau saya yang datang ke kalian tolak, sengsara hidup kalian. Tapi kalau Raja Sulaiman atau Raja Salman atau anak Raja Salman, jangan ditolak saya. Bapak Ibu malah berbahagia. Katanya jadi raja kok enak-enak gini banyak. Allah bisa hidupkan kita. Kalau tidak hidupnya balik, mati dikubur ke kawan. Mana? Jadi kita ni tidak ada kuasa itu aku bagi kalian. Karena itulah Bapak Ibu, saya ini ngaji dalam pola banyak topik mengaji. Dari siang tadi mengaji, dari subuh tadi mengaji. Kalau ada jemaah pun telah, kamu tak ada berang. Jadi tahu ya, aku kadang lolok kupai. Ibu di rumah tak mau lolok, tak mau tidur. Ibu tengoklah suami ibu ni kalau Jumat datang sekali, berdiri. Paling sedap tidur hari Jumat. Dia tengok yang mengundi tiang-tiang tu tak hati siapa lah.
Kan? Kadang bu, ini saya cerita ibu anggapnya orang Kotaro. Kadang lata tidur, bibir lata miriam. Lawan dia. Ada lu yang ngorong tidur. Lagi siapa? Ada lu kasus. Begitu dia tertidur, ini khutbah kedua nih. Kamu habis lagi orang mau sholat, dipegang pundaknya sama kawan sudah. Allah Akbar. Orang belum lagi. Memang lagi tidur betul ada apa? Nikmat. Memang tidur ketika khutbah dibacakan ini tidak hanya sekarang kejadiannya. Di zaman Nabi juga sahabat sudah ada yang tiduran. Makanya kata Nabi kalau kalian tidur, angkat pantat kalian, geser tempat duduk, geser ke kiri, ngantuk lagi geser ke kanan, ngantuk lagi geser ke muka, ngantuk lagi geser ke itu aja kalau sudah sampai selesai. Pokoknya jangan nih, kadang suami ibu-ibu ini memang dipetuhi kayaknya nak tidur tuh, di kota tangannya, tidur, itu masalah, ya kan? Karena itulah bapak-bapak yang ketidur ini, ibu-ibu yang ketidur, anak saya ketidur dia biarkan. Karena mau tidur ini ada faedahnya. Kalau orang tertidur, berarti dia tidak maksiat, berarti dia tidak berbudi, berarti dia tidak mabuk karena dia tidur. Tapi ibu kan beran kalau ibu kalau dia tidur aja, karena tidak dong. Tapi orang yang tidur itu ya dia tidak maksiat, dia tidak berdosa. Maka Imam Ghazali katakan tidur itu ya ada kebaikannya. Sama dengan Bapak Ibu mendengar ada orang mati oplosan makan minum spiritus. Minum spiritus mati. Begitu nanti dikuburkan, selesai disolatkan kan ada Pak Imam berkata, jenazah baik. Aku jawab orang, baik, jenazah baik, jenazah baik. Kata kawan di sudut, mana lo baik, mandi seperti itu rokok aja, kayak gitu kan? Betul tak cakap Pak Imam ini? Betul. Kenapa jenazahnya baik? Nyola mati, makanya baik. Nyola tak mabuk leh, gitu kan? Tidak akan mengganggu orang lagi. Nyola akan mengajak orang, akan menyusun awal leh. Sampai gitulah, mati pajato, mati pajato. Baik. Begitu ulama-ulama dulu memaknai nikmat Allah itu. Tidur baik, mati pun dia baik. Begitu orang memahami nikmat Allah itu harus kita. Jadi jangan kita berkeluh kesah terus tentang nikmat Allah. Allah sedang ingin tunjukkan dia itu ada. Dia memang berkuasa. Tetapi kita merasakan nikmat Allah itu tak mesti harus dapat nikmat yang besar-besar saja. Sejatinya kata para ulama, nikmat-nikmat yang di sekitar kita ini tidak kalah jauh lebih hebat daripada perjalanan Isra. Sehingga dengan merasakan nikmat-nikmat yang sederhana ini, maka terasalah bahwa Allah itu memang luar biasa. Ibu bapak sama Allah berbahagia supaya kue itu tidak terlalu dingin. Maka kesimpulan dari itu adalah Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkan segala bentuk tidak salah kami. Wa liwalidina, begitu pula kesalahan ayah ibu kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah dan kasihilah mereka. Kama rabbawna shighara, sebagaimana mereka telah mengasihi kami sejak kami kecil dulu ya Rahman Rahim. Terkhusus kepada ayah mak kami telah mendahului kami di alam kubur sana ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum min riyadil jinan.